Yo, halo. Kali ini saya mau coba untuk ngerakit sebuah PC. Ya, ini dia salah satu senjata kaum mendang-mending, rakit PC. Sebenarnya saya kurang pengalaman nih masalah rakit dan racikan PC. Soalnya saya udah lama jadi user laptop. Tapi karena laptop saya udah rada-rada, jadi ya udahlah nekat aja rakit sendiri. Banyak kok tutorialnya, sekalian belajar juga. Tinggal ikutin aja dan yang penting yakin. Oke, jadi untuk komponennya, di sini saya pilih pakai prosesor dari AMD, yaitu Ryzen 5 5600G, di mana prosesor ini udah punya iGPU Vega 7, yang katanya udah bagus untuk performanya. Ya, lumayan hemat, nggak beli VGA card lagi juga bisa dipakai, sambil nunggu harga VGA lebih turun lagi ya. Ini saya beli dapat harga Rp2.825.000. Di dalamnya ini dapat stiker dan prosesornya. Ada kertas instruksi sekaligus garansi, terus ada heatsink atau kipas prosesor bawaannya nih. Terus untuk motherboardnya, di sini saya pakai Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi. Isinya ada antena, motherboardnya, back panel, 2 kabel SATA. Ini ada dudukan atau baut, kayaknya buat SSD M.2. Dapat stiker, ada banyak dan keren-keren nih. Ada buku panduan yang wajib banget dibaca, apalagi buat yang masih awam rakit PC, kayak saya. Terus ada DVD drivernya, dan ada beberapa kertas informasi dari motherboard ini. Untuk harganya, ini saya dapat Rp2.749.000. Sebenarnya ini saya agak boros ya pilih motherboard yang ini. Soalnya masih banyak pilihan lain yang lebih murah, dengan performa yang lumayan. Mungkin bisa hemat sampai sekitar 1 juta dari yang ini. Tapi saya pengen sekalian yang bagus, speknya lumayan buat upgrade nantinya, dan dengan harga yang nggak terlalu tinggi. Untung dapat harga bagus juga nih. Lanjut, untuk RAM-nya, di sini saya pakai Tim T-Force Delta RGB DDR4 3600 MHz 8GB 2 keping, jadi totalnya 16 GB. Yang ini harganya itu Rp1.105.000. Lumayan murah sih untuk RAM yang 3600 MHz RGB. Kalau yang lebih murah lagi pasti ada, cuma saya pilih yang ini, soalnya bisa ngedongkrak performanya lewat kecepatan RAM-nya ini. Terus banyak yang rekomendasiin juga. Di dalamnya ini ada kertas garansi dan instruksi, terus dapat tempelan T-Force, dan 2 keping RAM-nya, yang bentuknya itu seperti ini. Untuk storage-nya, saya pilih SSD NVMe dari Samsung 970 EVO Plus 250GB. Ini saya pakai khusus untuk sistem aja ya. Pilih Samsung soalnya pernah beli SSD SATA-nya dan sampai sekarang masih awet. Terus pilih yang 970 EVO Plus ini soalnya dari spek lebih baik ada di RAM-nya dibandingkan yang 980 EVO. Dan harganya juga nggak beda jauh. Ini saya beli dapat harga Rp865.000. Untuk isinya cuma ada unit SSD-nya dan buku manualnya aja. By the way, ini pertama kalinya saya beli yang M.2 NVMe. Ternyata bentuknya kecil ya. Nah, kalau untuk penyimpanan data-datanya itu, saya pakai harddisk Western Digital Blue 1TB 2,5 inch. Ini saya udah beli sekitar 1 tahun yang lalu, tadinya buat laptop. Untuk power supply-nya, di sini saya pilih Be Quiet System Power 9 yang 500 watt 80 plus bronze. Kalau untuk power supply, banyak yang nyaranin jangan yang asal-asalan. Ya takutnya ada masalah, ntar komponen lainnya bisa jadi korban. Ini saya beli di harga 800 ribuan ya. Isinya ada user manual, terus power supply-nya, ini kabel-kabelnya bukan yang modular, ada baut-bautnya, dan dikasih kabel powernya. Ini bobotnya lumayan berat juga loh, dan ukurannya gede ya. Waduh, saya lupa ngukur nih. Muat nggak ya di casing yang saya beli? Untuk casingnya, di sini saya pilih dari Cube Gaming Alta yang warna hitam. Saya pilih ini soalnya dari beberapa info yang saya dapat, casing ini airflow-nya itu bagus. Sampingnya udah kaca model engsel gitu dan ada magnetnya. Udah dapet fan depan ada 3 dan build quality-nya bagus. Tapi untuk desain memang nggak begitu wah. Ini saya beli harganya itu Rp525.000. Nah, jadi itulah komponen-komponen yang mau saya rakit. Oh iya, ini hanya untuk CPU-nya aja ya. Soalnya untuk peripheral yang lain sebelumnya saya udah punya. Oke, komponen udah siap, langsung aja gas dirakit. Yang pertama, pasang prosesornya di motherboard. Ini jangan sampai salah ya posisinya, ada tandanya kok di ujungnya. Tinggal samain aja, dan dikunci lagi. Terus pasang heatsinknya, saya pakai yang bawaan aja, ini udah ada pastanya ya. Dan harusnya sih ini udah cukup. By the way, ini bautnya harus bener, jangan ada yang kendor, biar rapet. Lanjut, pasang RAM. Nah, karena slotnya itu ada 4, ini pasang RAM-nya didahulukan di slot A2 dan B2, khususnya untuk Asus ya.
Habis itu pasang motherboardnya ini ke casing. Perhatikan nih dudukan bautnya, kalau kurang bisa ditambah. Dan jangan lupa cover back panelnya dipasang dulu. Lanjut, pasang power supply-nya. Ini udah agak ribet ya, banyak kabelnya. Di sini saya mulai paham kelebihan kabel modular. Bisa dilepas pasang, apalagi kalau ada kabel yang belum perlu gitu. Jadi harus dirapihin nih kabel-kabelnya biar nggak makin ribet. Nah, masalah kabel ini lumayan bikin pusing. Soalnya banyak kabel dari power supply, casing, dan komponen lain. Jadi bener-bener perlu banget untuk baca manual dari motherboardnya. Soalnya di situ dijelasin komponen-komponen dan konektornya, biar nggak salah colok. Oh iya, saya lupa nih pasang SSD-nya. Nah, di sini ada semacam pelindung atau heatsink-nya. Dilepas dulu, baru deh bisa dipasang SSD M.2-nya di sini. Terus jangan lupa dibaut dan pasang lagi heatsink-nya yang udah dikelupas tuh bagian dalamnya. Nah, untuk harddisk-nya ternyata casing ini ada bracket untuk harddisk 2,5 inch di samping kanan. Pasangnya gampang, tinggal dibaut aja biar nempel di sini. Terus colokin juga tuh kabel SATA ke motherboard dan power supply-nya. Jangan lupa nih pasang antena wifi-nya juga. By the way, ini manajemen kabelnya tuh nggak begitu rapi, nggak apa-apa deh daripada semeraut gitu. Dan ini saya pakai kabel converter HDMI to VGA buat ke monitor. Soalnya saya punya masih jadul, yaitu HP V190. Dan karena budgetnya tuh masih kurang, jadi ya udahlah pakai ini aja dulu. Untuk peripheral lainnya, sebelumnya saya udah punya juga nih. Di sini saya pakai mouse dari Rexus Gaming Arca RX 107. Keyboardnya dari Rexus juga, yaitu Legionnaire MX 5.2. Dan untuk speakernya pakai Miva A2. Oke, jadi ini udah selesai dirakit. Waduh, bisa nyala nggak nih ya? Ya udahlah, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Nah, di sini udah kedetek nih motherboard sesuai, prosesor, RAM, SSD, hard disk juga sesuai. Untuk temperatur CPU dan motherboardnya juga tergolong aman ya. Lanjut, di sini saya install OS-nya, yaitu Windows 10 Pro. Mau yang 11 kayaknya ntar dulu deh, masih nyaman di Windows 10. By the way, ini file ISO-nya saya download langsung dari situs Microsoft ya, jadi dipastikan original. Dan inilah tampilan setelah diinstal OS Windows 10-nya. Ternyata proses installnya satset loh. Nah, ini saya udah coba cek dan tes atau benchmark. Untuk speknya saya cek-cek lagi itu emang udah sesuai dan aman ya. Untuk SSD Samsung Evo 970 Plus ini dapat hasilnya itu segini. Udah tinggi lah dan cukup sesuai dengan klaimnya. Terus untuk benchmarknya pakai Cinebench 15 dapat OpenGL 100 fps dan CPU-nya 1763 CB. Kalau pakai Geekbench, dapat single core-nya itu 1515 dan multi-core-nya 7722. Saya juga coba main game tipis-tipis, GTA 5 itu bisa dapat FPS stabil di 30, tapi dengan settingan yang rendah sih. Mungkin terbatas juga karena monitor yang saya pakai, tapi buat saya ini udah playable. Terus coba juga main game PS2 pakai emulator ya. Itu rata-rata bisa 60 fps dari game yang saya coba ini, yaitu Mortal Kombat. Saya juga udah coba buat edit-edit video di Adobe Premiere Pro. Dengan video Full HD, layernya nggak terlalu banyak, sesuai dengan yang sering saya kerjain. Itu masih lancar-lancar aja, dan proses rendernya itu saya rasa lebih cepat dibandingkan laptop saya sebelumnya. Kalau menurut saya, dengan performa segini itu masih bagus, khususnya untuk kebutuhan saya yang lebih ke browsing banyak tab, editing video, gaming tipis-tipis, dan komputerisasi dasar. Ya paling kalau dirasa ada yang kurang, nanti bakal saya upgrade misalnya monitor nih, kalau dibutuhkan VGA card-nya juga, dan ganti heatsink nih yang lebih bagus, biar makin terang gitu, yang ada lampu RGB-nya. Kalau dihitung-hitung, ini untuk CPU-nya aja ya, itu habis sekitar 8 jutaan. Lumayan, ada beberapa barang saya yang harus direlakan demi rakit PC ini.
Mungkin masih banyak ya racikan lain dengan performa yang mirip-mirip dengan harga yang lebih murah. Dan sebenarnya untuk komponen yang saya pakai ini bukan merekomendasikan ya. Soalnya saya juga masih awam, terus belum begitu lama ngetesnya, dan nekat nih rakit PC. Jadi kalau ada yang kurang tolong dimaklumi, dan kalau ada yang bagus bisa dipertimbangkan jadi pilihan. Ini saya juga sekalian belajar dan sharing pengalaman. Oke, jadi itulah proses coba-coba untuk rakit PC. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.